Asia Up! Apa kabar semua subscriberku tercinta? Balik lagi sama gua, Iqbal Japfa. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas sesuatu yang beda. Sesuatu yang bisa jadi mesin ATM kalian di tahun 2025. Siapa sangka, hewan imut dan menggemaskan ini, si kelinci, ternyata menyimpan potensi bisnis yang luar biasa, guys. Banyak yang belum sadar, padahal kalau kita jeli melihat peluang, beternak kelinci ini bisa jadi ladang cuan yang gak ada habisnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya bisa jadi duit. Gua serius, guys. Ini bukan cuma soal hobi melihara hewan lucu aja. Kita bicara soal bisnis yang prospeknya cerah banget ke depan. Kenapa gua bilang 2025? Karena trennya lagi naik. Kesadaran orang akan produk-produk alternatif dan organik makin tinggi. Dan kelinci ini menjawab semua kebutuhan itu. Ini adalah kesempatan emas buat kalian yang lagi cari-cari ide bisnis, yang mau jadi pengusaha sukses, yang mau buktiin kalau dari hal yang dianggap sepele bisa jadi luar biasa. Kalian siap jadi juragan kelinci? Nah, di video kali ini, gua udah siapin rangkuman lengkapnya. Kita akan bongkar 5 produk utama dari hasil ternak kelinci yang bisa bikin rekening kalian gendut. Kita akan bahas satu persatu, dari yang paling umum sampai yang mungkin gak pernah kalian pikirkan sebelumnya. Jadi, pastiin kalian nonton sampai habis, jangan di-skip sama sekali. Karena setiap detiknya adalah ilmu mahal yang bisa mengubah hidup kalian. Siapin catatan kalian, siapin mental jadi pengusaha. Kita mulai petualangan cuan dari ternak kelinci ini. Let's go! Oke, yang pertama dan yang paling fundamental, guys, adalah daging kelinci. Mungkin beberapa dari kalian masih agak asing atau bahkan ragu. Tapi percaya sama gua, ini adalah pasar yang lagi tumbuh pesat. Daging kelinci itu bukan sembarang daging. Ini adalah sumber protein alternatif yang super sehat. Kandungan proteinnya tinggi banget, tapi lemak dan kolesterolnya rendah. Ini jawaban buat orang-orang yang makin peduli sama kesehatan, yang lagi diet, atau yang cari variasi makanan sehat. Di kota-kota besar, restoran-restoran udah mulai banyak yang melirik daging kelinci sebagai menu premium loh. Pikirin deh potensinya. Kita bisa jadi supplier utama buat restoran, hotel, atau bahkan catering diet. Kita bisa juga olah sendiri, jadi produk-produk siap saji kayak sate kelinci, tongseng, atau bahkan abon kelinci. Pasarnya luas banget, dari anak muda yang suka coba hal baru, sampai keluarga yang sadar gizi. Kuncinya adalah edukasi. Kita harus bisa meyakinkan pasar kalau daging kelinci ini enak, sehat, dan layak dicoba. Kalau kita bisa bangun brand yang kuat dan terpercaya, wah, permintaan bakal terus datang tanpa henti. Ini bukan cuma jualan daging, ini jualan gaya hidup sehat. Lanjut ke produk kedua yang gak kalah menggiurkan, yaitu kulit kelinci. Banyak peternak pemula yang cuma fokus ke dagingnya, terus kulitnya dibuang gitu aja. Wah, itu rugi bandar, guys. Padahal, kulit kelinci ini punya nilai jual yang tinggi banget di dunia fashion dan kerajinan. Teksturnya yang lembut dan halus bikin kulit ini jadi bahan favorit untuk berbagai produk. Bayangin, dari yang tadinya dianggap limbah, bisa kita sulap jadi barang-barang mewah yang harganya selangit. Ini namanya Asia Upreneur. Kita bisa jual kulit mentahnya ke para pengrajin, atau kalau mau cuan lebih gede, kita olah sendiri. Bisa jadi apa aja? Banyak banget. Bisa jadi gantungan kunci yang unik, dompet, tas tangan wanita yang elegan, sarung tangan musim dingin, atau bahkan jadi aksen di jaket-jaket fashion. Pasarnya itu para pecinta produk handmade, kolektor barang unik, dan industri fashion yang selalu butuh bahan baru. Kuncinya di sini adalah kreativitas dan kualitas. Kalau hasil kerajinan kita bagus, rapi dan desainnya menarik, pembeli dari dalam sampai luar negeri pasti bakal ngejar-ngejar. Sekarang kita bahas sesuatu yang mungkin dianggap paling jorok, tapi justru ini adalah emas hitam dari peternakan kita, kotoran kelinci. Jangan ketawa dulu, guys. Kotoran atau urin kelinci, yang biasa disebut kohe, itu adalah salah satu pupuk organik terbaik di dunia. Kenapa? Karena kandungan unsur haranya, terutama nitrogen, itu tinggi banget. Tapi bentuknya butiran kering, jadi nggak bau dan gampang diaplikasikan. Ini yang dicari sama para petani organik, para penghobi tanaman hias, dan semua orang yang peduli sama lingkungan. Peluangnya gimana? Gede banget! Kita bisa jual pupuk kohe ini dalam bentuk murni, yang dikemas dalam karung-karung. Atau, kita bisa olah lagi jadi pupuk organik cair, yang harganya bisa berkali-kali lipat lebih mahal.
Target pasarnya jelas, petani sayuran organik, pemilik kebun buah, komunitas hidroponik, sampai ibu-ibu yang hobi merawat tanaman hias di rumah. Kita bisa pasarkan lewat toko pertanian, online marketplace, atau langsung ke komunitas-komunitas. Ini bisnis yang nggak cuma hasilin cuan, tapi juga bantu menjaga kelestarian alam. Keren kan? Produk keempat ini super spesial dan marketnya niche, tapi keuntungannya luar biasa. Kita bicara soal bulu kelinci, khususnya dari jenis kelinci Anggora. Bulu kelinci Anggora ini terkenal di seluruh dunia karena super lembut, halus, dan hangat. Kualitasnya bahkan sering disandingkan dengan wol kashmir yang harganya selangit itu. Ini adalah bahan baku premium untuk industri tekstil dan kerajinan tangan kelas atas. Jadi kalau kita beternak kelinci Anggora, kita bukan cuma beternak hewan, kita beternak pabrik benang berjalan. Proses panen bulunya juga nggak menyakiti kelinci loh. Bulunya bisa dicukur atau disisir secara rutin, jadi ini bisnis yang berkelanjutan. Bulu-bulu yang udah terkumpul bisa kita jual langsung ke pabrik benang atau para pengrajin. Atau, kalau mau lebih advance lagi, kita bisa pintal sendiri jadi benang wol Anggora. Bayangin, benang rajut dari bulu Anggora itu harganya bisa ratusan ribu per gulung kecil. Produk jadinya seperti shawl, topi, atau sweater, harganya bisa jutaan guys. Ini adalah pasar mewah yang kalau kita bisa tembus, we auto sultan. Nah, yang terakhir, tapi bukan berarti yang paling kecil cuannya, adalah menjual anakan kelinci itu sendiri. Ini adalah produk yang paling cepat menghasilkan perputaran uang. Kenapa? Karena kelinci itu produktif banget guys. Satu induk bisa melahirkan berkali-kali dalam setahun. Dan sekali lahir bisa langsung banyak. Anakan kelinci ini punya dua pangsa pasar utama yang sama-sama kuat. Pertama, sebagai hewan peliharaan atau pet. Kedua, sebagai bibit untuk sesama peternak yang baru mau memulai atau mau menambah populasi ternaknya. Untuk pasar hewan peliharaan, kita bisa fokus ke jenis-jenis kelinci hias yang lucu dan unik, kayak Netherland Dwarf, Holland Lop, atau Fuzzy Lop. Penampilannya yang imut, bikin banyak orang, dari anak kecil sampai orang dewasa, jatuh cinta dan mau memeliharanya. Sementara untuk pasar bibit ternak, kita harus fokus pada kualitas genetik, kesehatan, dan produktivitas dari indukan kelinci pedaging atau kelinci Anggora kita. Kalau kita bisa dikenal sebagai peternak yang menjual bibit unggul, para peternak lain nggak akan ragu buat beli dari kita. Ini adalah siklus bisnis yang terus berputar dan menghasilkan. Gimana guys? Up banget kan peluangnya? Dari daging, kulit, kotoran, bulu, sampai anaknya, semua dari kelinci bisa jadi sumber penghasilan yang dahsyat. Ini bukan lagi sekadar angan-angan. Ini adalah cetak biru bisnis yang udah terbukti bisa jalan dan menghasilkan. Gua udah beberin semuanya, dari A sampai Z. Sekarang, bola ada di tangan kalian. Apakah kalian mau jadi penonton aja, atau mau jadi pemain yang ikut merasakan manisnya cuan dari beternak kelinci di tahun 2025? Jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan takut. Langkah pertama adalah yang terpenting. Ingat, setiap bisnis besar itu dimulai dari langkah kecil yang berani. Mulai aja dulu dari beberapa ekor, pelajari karakternya, bangun sistemnya, dan terus kembangkan. Nggak ada yang instan, tapi dengan kerja keras, kemauan belajar, dan kreativitas, gue yakin kalian semua bisa jadi pengusaha ternak kelinci yang sukses. Jangan biarkan peluang emas ini lewat begitu saja. Ambil kesempatan ini, buktikan pada dunia. Dan yang terpenting, buktikan pada diri sendiri kalau kalian bisa. Gua tunggu kabar sukses dari kalian semua, para calon juragan kelinci Indonesia. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Semoga apa yang gua sampaikan bisa membuka wawasan dan ngasih inspirasi bisnis buat kalian semua. Kalau kalian suka sama video ini dan ngerasa bermanfaat, jangan lupa buat pencet tombol like-nya. Tulis juga di kolom komentar, dari 5 produk tadi, mana yang paling bikin kalian tertarik buat coba. Dan pastinya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian gak ketinggalan video-video peluang usaha keren lainnya dari gua. Gua Iqbal Japfa, sampai jumpa di video selanjutnya. Asyap!